Dzień dobry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Tushiam, salah satu awardee beasiswa NTB batch keempat dengan negara tujuan Polandia. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 saya di Nicolaas Copernicus University di Kota Torun dengan jurusan Management Specialty in Business Administration dan sekarang sudah semester kedua. Jadi dalam waktu dekat ini, beasiswa NTB melalui LPP NTB akan membuka pendaftaran untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2-nya di luar negeri, entah itu di benua Eropa ataupun di benua Asia, akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa ini. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu awardee dari beasiswa NTB ingin sedikit memberikan tips bagaimana caranya agar persyaratan ketika kita apply beasiswa ini dapat diterima, kemudian cara memilih kampus tujuannya dan lain-lain. Oleh karena itu, stay tune. Oke, tips yang pertama adalah teman-teman harus sudah benar-benar menentukan pilihannya mulai dari sekarang. Kenapa saya berkata demikian? Karena sepengalaman saya dulu ketika mendaftar beasiswa NTB itu berbarengan dengan pendaftaran beasiswa-beasiswa yang lain. Tapi karena saya sudah menentukan pilihan untuk mendaftar beasiswa NTB dan tidak mendaftar beasiswa yang lain, jadi itu sangat memudahkan saya karena fokus saya tidak terbagi. Fokus saya hanya mengurus pendaftaran beasiswa NTB, fokus mengumpulkan berkas-berkas persyaratannya, dan itu memudahkan saya sekali untuk menyelesaikan berkas-berkas saya yang belum selesai. Setelah teman-teman menentukan pilihan untuk mendaftar beasiswa NTB, kemudian tips keduanya adalah menentukan kampus dan jurusan. Ketika teman-teman sudah menentukan kampus dan jurusan yang akan dipilih untuk didaftarkan pada form nanti di beasiswa NTB, itu akan memudahkan teman-teman untuk melakukan research, entah itu research kampusnya, kemudian research di jurusannya itu akan seperti apa, let's say sistem pembelajarannya, kemudian silabusnya seperti apa, apakah silabusnya itu sudah linear dengan bidang keilmuan teman-teman sebelumnya, dan tidak linear pun sebenarnya tidak menjadi masalah. Kalau misalkan teman-teman bisa mengikuti alur pembelajarannya dan bisa fokus ketika perkuliahan berlangsung. Poin untuk memilih kampus dan jurusan ini sebenarnya cukup menarik karena berdasarkan pengalaman saya, background saya sebelumnya S1 itu adalah komunikasi, specialty-nya di public relation, dan waktu saya mendaftar beasiswa NTB itu saya memilih Nicolaas Copernicus University kampusnya dan jurusannya itu Human Resources Management. Tapi setelah saya lulus resmi dinyatakan sebagai awardee, kemudian saya mendapatkan surat pemberitahuan dari kampus, dari NCU waktu itu, bahwa jurusan Human Resources Management untuk winter semester itu tidak ada karena international student-nya itu tidak mencukupi. Oleh karena itu saya harus bersiap dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain, yaitu saya akhirnya berpindah haluan ke jurusan Business Administration yang pada awalnya itu saya agak kesusahan buat ngikutin mata kuliahnya karena nggak linear dengan mata kuliah saya sebelumnya, which is saya belum pernah belajar hitung-hitungan di S1. Sekarang dibenturkan dengan angka semester pertama dan semester kedua terus-terusan dengan angka, tapi karena sudah mulai terbiasa, jadi alhamdulillah all is well. Sekarang kita lanjut ke tips yang pentingnya, yaitu mempersiapkan berkas pendaftaran. Secara general, berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika mendaftar beasiswa NTB, ada dua tahapan untuk mendaftar beasiswa NTB. Yang pertama itu adalah berkas. Ketika sudah lulus berkas, nanti teman-teman akan diinterview. Setelah lulus interview, teman-teman akan resmi menjadi awardee beasiswa NTB. Tapi resmi jadi beasiswa NTB itu bukan kemudian teman-teman auto jadi mahasiswa kampus yang teman-teman tuju, itu enggak. Prosesnya itu masih sangat panjang sekali untuk kemudian teman-teman bisa resmi menjadi awardee beasiswa NTB dan resmi menjadi mahasiswa dari kampus tujuan itu. Berkas-berkas yang perlu dilengkapi itu teman-teman bisa lihat di sosial media atau di booklet beasiswa NTB nanti akan seperti apa, karena setahu saya setiap tahun itu berubah. Karena tahun saya, contohnya tahun saya dulu untuk persyaratan TOEFL-nya itu skor bahasa Inggris, kalau saya ambil contohnya di TOEFL itu ITP 450, kalau sekarang skornya itu udah naik jadi 500. Jadi teman-teman harus update terus persyaratan apa aja yang harus dilengkapi oleh teman-teman ketika ingin mendaftar beasiswa NTB.
Dan ketika melengkapi berkas-berkas pendaftaran, teman-teman itu harus benar-benar make sure bahwa berkas teman-teman itu benar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh tim beasiswa LPP NTB. Dan berkas pendaftaran yang diminta oleh beasiswa NTB, contohnya surat rekomendasi, itu boleh 1 atau 2, alangkah lebih baiknya teman-teman provide 2 surat rekomendasi. Masih tentang berkas-berkas yang cukup menarik kalau menurut saya untuk dipersiapkan ketika mendaftar beasiswa NTB. Yang pertama adalah CV, kemudian study plan, dan motivation letter. Kenapa saya bilang menarik? Karena 3 persyaratan ini itu membutuhkan banyak sekali insight, banyak sekali referensi dari awardee, entah itu dari awardee beasiswa NTB atau awardee beasiswa yang lain. Karena pengalaman saya dulu ketika saya menulis CV, study plan, sama motivation letter, itu saya banyak bertanya dan konsultasi kepada awardee banyak beasiswa, apa saja yang harus ditonjolkan dalam CV, dalam study plan, dalam motivation letter, karena itu juga akan menjadi pertimbangan lebih bagi tim recruiter dari beasiswa NTB itu sendiri. Berdasarkan pengalaman saya ketika menulis CV, study plan, dan motivation letter, itu benar-benar kita harus membuat konten dari persyaratan itu dan redaksinya itu menarik, jujur, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat, kemudian harus sedikit menjual diri dalam artian menampilkan skill kita, kemudian prestasi-prestasi kita, karena itu yang akan banyak sekali ditanya nanti oleh interviewer ketika berkas-berkasnya sudah lulus. Karena berdasarkan pengalaman saya dulu, saya tidak terlalu banyak ditanya tentang pilihan kampus, pilihan jurusan. Mereka lebih tertarik kepada isi dari CV, kemudian study plan, dan motivation letter saya. Oke, itu tadi tips dari saya tentang berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana caranya supaya berkas-berkasnya itu bisa dikemas dengan menarik. Dan yang paling penting ketika mendaftar beasiswa NTB itu teman-teman harus benar-benar melengkapi berkas yang sudah ditentukan oleh LPP NTB. Contohnya untuk surat rekomendasi seperti yang saya sebutkan tadi di awal, LPP NTB itu bisa bilang 2, boleh 1 atau boleh 2, alangkah lebih baiknya teman-teman itu ngasih 2 surat rekomendasi. Dan semua persyaratan yang teman-teman kumpulkan ketika mendaftar, yang teman-teman gunakan ketika pendaftaran itu, kalau misalkan LPP bilang boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kalau saya sih merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan bahasa Inggris di semua berkas pendaftarannya, karena itu akan menjadi nilai lebih dari teman-teman ketika mendaftar, bahwa teman-teman itu benar-benar niat untuk mendaftar beasiswa itu. Untuk interview ini lagi-lagi sama, teman-teman harus banyak bertanya kepada awardee beasiswa NTB atau awardee beasiswa yang lain, karena ketika interview itu pertanyaannya itu hampir sama dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Pertanyaannya itu seputar kenapa pilih kampus itu, kenapa pilih jurusan itu, kenapa pilih negara itu. Kalau misalkan jurusan kamu nggak linear dengan jurusan S1, apa yang kemudian kamu lakukan? Ada beberapa interviewer juga yang mungkin sedikit menjebak dengan pertanyaan, kalau kamu nggak diterima di kampus tujuanmu, kamu mau nggak pindah ke kampus tujuan yang B? Berdasarkan pengalaman saya juga ditanya seperti itu. Kalau kamu nggak lulus di kampus Polandia, kamu mau nggak pindah ke Malaysia? Katanya dulu, tapi saya nggak. Waktu itu saya tetap dengan pendirian saya untuk memilih kampus yang awal yang memang saya tuju, itu di Polandia. Bagaimanapun interviewer mengecoh saya dengan pertanyaan itu, tapi kalau misalkan kamu nih nggak lulus, satu-satunya solusi kamu harus pindah ke Malaysia. Waktu itu saya tetap bersikukuh, enggak, saya bakalan lulus dengan kemampuan yang saya miliki, dengan apa yang sudah saya tuliskan pada CV, study plan, dan motivation letter saya, dan saya yakin saya bakalan bisa buat survive di sana. Saya bilang gitu waktu itu ke interviewernya, dan interviewnya selesai cuma 10 menit 14 detik waktu itu saya.
Untuk sesi interview itu sendiri, intinya teman-teman itu harus confidence dengan apa yang sudah teman-teman tuliskan di CV, study plan, dan motivation letter, karena interviewer itu bakalan nanya nggak jauh dari berkas-berkas yang sudah teman-teman kumpulkan. Makanya kenapa berkas-berkas yang teman-teman tulis, yang teman-teman kumpulkan itu harus jujur, harus apa adanya, dan sesuai dengan kondisi teman-teman. Kalau misalkan berkas-berkasnya udah sesuai, teman-teman confident, insya Allah untuk interview teman-teman bakalan aman terkendali. Kemudian tips yang keempat adalah teman-teman harus berani atau harus coba tanya ke awardee sebelumnya, awardee negara, awardee kampus, atau awardee jurusan yang sama dengan pilihan kampus, jurusan, dan negara teman-teman, karena itu akan sangat membantu sekali. Karena pengalaman saya dulu, awardee kampus di NCU dengan awardee kampus di CC itu beda-beda ngasih infonya. Ya nggak salah mereka ngasih infonya beda, karena persyaratan mereka pun beda, bagaimana mereka apply atau daftar kampusnya sampai mereka dapat LOE itu juga beda. Jadi kalau bisa teman-teman itu nanti nanya ke awardee yang memang kampus dan jurusannya itu sesuai dengan pilihan teman-teman. Oke, itu tadi sedikit tips dari saya berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika apply untuk beasiswa NTB sampai dengan menjadi awardee. Semoga bermanfaat, dan ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan resmi sebagai awardee beasiswa NTB karena sudah lulus berkas dan interview, untuk proses selanjutnya teman-teman masih akan berurusan lagi dengan banyak sekali berkas, entah itu berkas kelengkapan kampus atau berkas kelengkapan keberangkatan dan berkas-berkas yang lain. Jadi selama teman-teman mengikuti arahan dan instruksi dari LPP NTB, insya Allah semuanya bakalan aman. Dan satu lagi, kalau misalkan teman-teman masih punya banyak pertanyaan tentang apa saja yang perlu dipersiapkan, silahkan teman-teman bisa menanyakannya kepada awardee beasiswa NTB yang lain dengan negara ataupun kampus tujuan yang teman-teman pilih. Kita semua tuh sangat, let's say, open lah. Oke, sekian tips yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan tentang bagaimana pendaftaran atau hal-hal lain yang berkaitan tentang beasiswa NTB, silahkan ditanyakan mau ke saya atau ke siapapun itu, awardee beasiswa NTB atau ke tim LPP NTB. Silahkan, kalau misalkan masih banyak yang belum jelas, tanyakan sejelas-jelasnya supaya nggak ada yang miss lagi. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahan, dan lain-lain dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.